Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa dari kelas B NIM 18050 dari jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan proyek. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek, serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Perencanaan memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak proyek menjadi kacau dikarenakan tidak adanya perencanaan. Kedua, pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal, sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PPP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Kemudian rincian struktur kerja. Kunci berbagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian lebih kecil lagi. Rincian struktur kerja atau WBS diawali dengan menyusun komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS, atau level 0 adalah judul proyek. Kemudian diagram jaringan. Langkah kedua dari perencanaan adalah menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini adalah bagian bird. Kemudian jalur kritis dan lamanya proyek. Bagian bird dan jalur kritis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada bird sederhana di atas. Dengan mengikuti petunjuk garis panah, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lamanya waktu dari jalur masing-masing kegiatan. Jalur kritis atau CP atau critical path adalah jalur terpanjang dan didefinisikan waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Kemudian menghitung biaya proyek. Jika kontrak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerja per hari disebut biaya penuh, yang harus mencakup biaya operasi, sewa, administrasi pekerja, dan keuntungan. Untuk itu, Anda harus menambahkan biaya tetap seperti komputer time, sewa peralatan khusus, biaya tak terduga, dan sebagainya. Biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utamanya. Kemudian penjadwalan proyek atau project schedule. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencana atau mungkin manajer proyek harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan ke kalender day atau jadwal harian atau lamanya pekerjaan. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengalokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini. Berikut ini adalah outline yang disarankan untuk P3. Yang pertama, tim proyek atau the project team. Kedua, biaya proyek atau project cost. Ketiga, penjadwal proyek atau project schedule. Kemudian yang keempat, pemeriksaan ulang atau review. Yang kelima, laporan atau report. Keenam, dokumentasi atau documentation. Ketujuh, asumsi atau assumptions. Dan yang terakhir, kesimpulan untuk perencanaan. Perencanaan itu seperti menunggang kuda, kelihatannya sulit sebelum Anda mencobanya, tetapi begitu Anda mencobanya, maka segalanya akan menjadi mudah. Sekian dan terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.